Yuniati, saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu sekalian. Saya mohon bantuannya, meminta waktunya kurang lebih 10-15 menit Bu ya. Hari ini saya akan membahas tentang pertumbuhan pada balita atau tumbuh kembang balita. Baik, sebelumnya apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu balita? Belum ya? Nanti saya akan jelaskan ya. Kita jelaskan dulu apa itu balita. Anak balita sebagai atau biasa disebut sebagai masa emas atau golden age, yaitu insan manusia yang berusia 0 sampai 6 tahun. Meskipun sebagian pakar menyebut anak balita adalah anak dalam rentang usia 0 sampai 8 tahun. Secara psikologis, rentang usia tersebut dibagi dalam 3 tahapan, yaitu masa sebelum lahir, masa bayi, dan masa awal kanak-kanak. Pada ketiga tahapan tersebut, banyak terjadi perubahan yang mencolok, baik fisik maupun psikologis, karena tekanan budaya dan harapan untuk menguasai tugas-tugas perkembangan tertentu yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pembagian menurut tahapan tersebut sangat tergantung pada faktor sosial, yaitu tuntutan dan harapan untuk menguasai proses perkembangan yang harus dilampaui anak dan lingkungannya. Selanjutnya kita lanjutkan pada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apakah sudah tahu Ibu? Belum juga ya? Jelas saya jelaskan. Perkembangan kemampuan dasar anak-anak berkorelasi dengan pertumbuhan dan mempunyai pola yang tetap dan berlangsung secara berurutan. Dalam rangka merangsang tumbuh kembang anak secara optimal, maka pengembangannya harus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aspek kemampuan yang sesuai dengan pembagian kelompok. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Dan perkembangan itu adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Di sini ada ciri-ciri perkembangan anak. Proses tumbuh kembang anak mempunyai beberapa ciri yang saling berkaitan. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu perkembangan menimbulkan perubahan, di mana perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia mengalami tahapan sebelumnya. Contohnya, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia bisa berdiri. Dan tidak akan bisa berdiri jika pertumbuhan kaki dan tubuh lain yang terkait dengan fungsi berdiri akan terhambat. Karena itu, perkembangan awal ini merupakan masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya. Dan yang ketiga itu ada pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda, di mana pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi, organ dan perkembangan pada masing-masing anak. Yang keempat, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian, terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke anggota tubuh yang lainnya.
Yang kedua, perkembangan terjadi lebih dahulu pada kemampuan gerak kasar diikuti kemampuan gerak halus. Dan yang terakhir, yang keenam ini, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Tahap perkembangan seorang anak memiliki pola yang teratur dan berurutan, dan tahapan tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya anak lebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu menggambar kotak. Kemudian anak mampu berdiri sebelum berjalan dan sebagainya. Di sini ada simulasi tumbuh kembang anak. Kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan simulasi terarah adalah kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak motorik halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua dan anak. Kemudian selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang terdekat dengan baik. Yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Yang keempat, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukumannya. Yang kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak. Yang keenam, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Yang ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan, berikan selalu pujian bila perlu hadiah atas keberhasilan anak, ya. Yang D, periode. Yang pertama itu kemampuan bayi dari usia 0 sampai 12 bulan. Pada masa bayi baru lahir 0 sampai 28 hari terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ. Setelah 29 hari sampai dengan 11 bulan terjadi proses pertumbuhan yang pesat dan proses kematangan yang berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi sistem syaraf. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu kemampuan motorik. Kemampuan motorik merupakan sekumpulan kemampuan untuk menggunakan dan mengontrol gerakan tubuh, baik gerakan kasar maupun gerakan halus. Motorik kasar merupakan keterampilan menggerakkan bagian tubuh secara harmonis dan sangat berperan untuk mencapai keseimbangan yang menunjang motorik halus. Kemudian motorik halus itu merupakan keterampilan yang menyatu antara otot halus dan panca indera. Kemampuan motorik selalu memerlukan koordinasi bagian-bagian tubuh, sehingga latihan untuk aspek motorik itu perlu perhatian. Kemampuan motorik pada bayi berdasarkan usia bayi itu dibagi menjadi 4. Usia 0 sampai 3 bulan, kemampuan motorik kasarnya itu seperti bisa mengangkat kepala, guling-guling, menahan kepala tetap tegak. Dan motorik halusnya yaitu bisa melihat, meraih, dan menendang mainan gantung. Kemudian memperhatikan benda bergerak, kemudian melihat benda-benda kecil, kemudian memegang benda, kemudian meraba dan merasakan bentuk permukaan. Dan usia 3 sampai 6 bulan, kemampuan motorik kasarnya yaitu bisa menyangga berat, mengembangkan kontrol kepala, dan sudah bisa duduk. Kemudian motorik halusnya yaitu bisa memegang benda dengan kuat, memegang benda dengan kedua tangan, bisa makan sendiri, mengambil benda-benda kecil. Kemudian usia 6 sampai 9 bulan, motorik kasarnya yaitu bisa merangkak, menarik ke posisi berdiri, kemudian berjalan berpegangan, kemudian berjalan dengan bantuan. Kemampuan motorik halusnya yaitu memasukkan benda ke dalam wadah, bisa bermain genderang, memegang alat tulis dan mencoret-coret, kemudian bermain mainan yang mengapung di air, membuat bunyi-bunyian, menyembunyikan dan mencari mainan. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan, kemampuan motorik kasarnya yaitu bisa bermain bola, membungkuk, berjalan sendiri, dan naik tangga. Kemudian kemampuan motorik halusnya yaitu bisa menyusun balok atau kotak, menggambar, dan bermain di dapur.
Kemudian yang B, kemampuan bicara dan bahasa. Ekspresi emosi adalah bahasa pertama sebelum bayi berbicara. Kemudian sebagai cara untuk mengkomunikasikan dirinya pada orang tua dan orang lain, bayi akan bereaksi pada ekspresi wajah dan tekanan suara. Sebaliknya, orang tua membaca ekspresi bayi dan merespon jika ekspresi bayi menunjukkan tertekan ataupun gembira. Terkait dengan ekspresi emosi bayi yang mudah dikondisikan, maka ekspresi emosi bayi mudah dikondisikan. Jika orang tua lebih banyak menunjukkan suasana hati yang positif seperti selalu gembira, santai, dan menyenangkan, akan mempengaruhi pemahaman bayi terhadap suatu dan cenderung menimbulkan suasana hati yang menyenangkan dan gembira. Kemampuan bicara dan berbahasa bayi pada usia bayi yaitu usia 0-3 bulan. Kemampuan bicara dan bahasa yaitu prabicara, bisa meniru suara-suara dan bisa mengenali suara-suara. Usia 3-6 bulan yaitu mencari sumber suara dan menirukan kata-kata. Usia 6-9 bulan bisa menyebutkan nama gambar di buku majalah, menunjukkan dan menyebutkan nama gambar-gambar. Usia 9-12 bulan yaitu bisa menirukan kata-kata, berbicara dengan boneka dan bersenandung ataupun bernyanyi. Yang C yaitu kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Dari usia 0-3 bulan yaitu bisa memberi rasa aman dan kasih sayang, mengajak bayi tersenyum, mengajak bayi mengamati benda-benda dan keadaan di sekitarnya. Kemudian meniru ocehan dan mimik muka bayi, mengayun bayi dan menina bobokan bayi. Usia 3-6 bulan yaitu bermain ciluba, melihat dirinya di kaca, berusaha meraih mainan. Usia 6-9 bulan yaitu mulai bermain atau bersosialisasi dengan orang lain, mulai melambaikan tangan jika ditinggal pergi, dan mulai membalas lambaian tangan orang lain. Usia 9-12 bulan yaitu bisa minum sendiri dari sebuah cangkir, makan bersama-sama, menarik mainan yang letaknya agak jauh. Yang kedua ini, kemampuan anak di bawah usia 5 tahun, usia 12-59 bulan. Kemampuan motoriknya yaitu usia 12-15 bulan, gerak kasarnya berjalan tanpa pegangan sambil menarik mainan yang bersuara, berjalan mundur, berjalan naik dan turun tangga, berjalan sambil berjinjit, menangkap dan melempar bola. Gerak halusnya yaitu bermain balok dan menyusun balok, memasukkan dan mengeluarkan benda ke dalam wadah, memasukkan benda yang satu ke benda yang lainnya. Usia 15-18 bulan, gerak kasarnya yaitu bisa bermain di luar rumah, bermain air, dan menendang bola. Kemudian gerak halusnya bisa meniup atau membuat untayan. Usia 18-24 bulan yaitu bisa gerak kasarnya bisa melompat, melatih keseimbangan tubuh, mendorong mainan dengan kaki. Kemudian gerak halusnya yaitu bisa mengenal berbagai ukuran dan bentuk, bermain puzzle, menggambar wajah atau bentuk, membuat berbagai bentuk dari adonan kue atau lilin mainan. Kemudian usia 24-36 bulan, gerak kasarnya yaitu latihan menghadapi rintangan atau melempar jauh, melempar dan menangkap bola besar. Kemudian gerak halusnya itu bisa membuat gambar tempelan, memilih dan mengelompokkan benda-benda menurut jenisnya, dan mencocokkan gambar dan benda. Konsep jumlah, bermain dan menyusun balok-balok. Usia 36-48 bulan yaitu gerak kasarnya bisa menangkap bola kecil dan melemparkannya kembali, kemudian berjalan mengikuti garis lurus, kemudian melompat dengan satu kaki, melempar benda-benda kecil ke atas, menirukan suara-suara binatang berjalan, kemudian berjalan jinjit secara bergantian. Kemudian gerak halusnya itu bisa memotong dan menggunakan gunting, menempel guntingan gambar sesuai dengan cerita, menempel gambar pada karton, belajar menjahit dengan tali rafia, menggambar atau menulis garis lurus, bulatan, segi empat, huruf, dan angka. Kemudian bisa menghitung lebih dari 2 atau 3 angka, menggambar dengan jari memakai cat,
mengenal campuran warna dengan cat air, dan mengenal bentuk dengan menempel potongan bentuk. Kemudian usia 48 sampai 60 bulan, yaitu gerak kasarnya sudah bisa mengikuti lomba karung atau lompat-lompat di karung. Kemudian main engklek, melompat tali. Yang gerak halusnya itu bisa mengenal konsep separuh atau satu, menggambar dan atau melengkapi gambar, menghitung benda-benda kecil dan mencocokkan dengan angka. Kemudian menggunting kertas sudah dilipat dengan gunting tumpul. Kemudian bisa membandingkan besar atau kecilnya, atau banyak sedikit, atau berat atau ringannya suatu benda. Kemudian bisa belajar percobaan ilmiah dan bisa berkebun. Kemampuan bicara dan bahasa usia 12 sampai 15 bulan, yaitu membuat suara dari barang-barang yang dipilihnya, menyebut nama bagian tubuh, melakukan pembicaraan. Untuk usia 15 sampai 18 bulan, yaitu bercerita tentang gambar di buku, majalah, bermain telepon-teleponan, menyebut berbagai nama barang. Kemudian usia 18 sampai 24 bulan, yaitu bisa melihat acara televisi, mengerjakan perintah sederhana, bercerita tentang apa yang dilihatnya. Kemudian usia 24 sampai 36 bulan, yaitu bisa menyebut nama lengkap anak, berbicara tentang diri anak, menyebut beberapa jenis pakaian, kemudian menyatakan keadaan suatu benda. Kemudian usia 36 sampai 48 bulan, yaitu bisa berbicara dengan anak, bercerita mengenai dirinya, kemudian bercerita melalui album foto, mengenal huruf besar menurut alfabet di koran ataupun majalah. Kemudian usia 48 bulan sampai 60 bulan, yaitu belajar mengingat-ingat, mengenal huruf dan simbol, kemudian mengenal angka, membaca majalah, mengenal musim, kemudian mengumpulkan foto kegiatan keluarga, mengenal dan mencintai buku, melengkapi dan menyelesaikan kalimat, menceritakan masa kecil anak, membantu pekerjaan di dapur. Maksudnya membantu pekerjaan di dapur bukan seperti membantu masak, misalnya seperti ikut-ikut seperti gitu. Kemudian yang C, kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Usia 12 sampai 15 bulan, yaitu bisa menirukan pekerjaan rumah tangga, melepas pakaian, makan sendiri, merawat mainan, pergi ke tempat-tempat umum. Kemudian 15 sampai 18 bulan, yaitu belajar memeluk dan mencium, membereskan mainan atau membantu kegiatan di rumah, bermain dengan teman sebaya, membuat permainan baru, dan bermain petak umpet. Usia 18 sampai 24 bulan, yaitu bisa mengancingkan baju, kemudian permainan yang memerlukan interaksi dengan teman bermain, membuat rumah-rumahan, berpakaian, memisahkan diri dengan anak. Kemudian usia 24 sampai 36 bulan, yaitu bisa melatih buang air kecil dan buang air besar di WC atau kamar mandi, berdandan atau memilih pakaian sendiri, kemudian bisa berpakaian sendiri. Kemudian usia 36 sampai 48 bulan, yaitu mengancingkan kancing dengan ditarik, makan pakai sendok atau garpu, kemudian membantu memasak, mencuci tangan dan kaki, mengenal aturan ataupun batasan. Usia 48 sampai 60 bulan, yaitu membentuk kemandiriannya dengan memberi kesempatan mengunjungi temannya tanpa ditemani, kemudian membuat atau menempel foto keluarga, membuat mainan boneka dari kertas, menggambar orang, mengikuti aturan permainan atau petunjuk, bermain kreatif dengan teman-temannya, dan bermain, berjualan, dan berbelanja di toko. Baiklah Bu, saya mau bertanya, kan anak saya ini udah hampir mau satu tahun kan, tapi kadang saya tanya itu misalnya, Dek tangannya mana? Dia tuh belum bisa menjawab, itu bagaimana ya Bu? Baik Ibu, anak Ibu kan baru mau memasuki usia 1 tahun. Berarti itu artinya masih dalam proses tahap belajar atau pembelajaran, dimana kata Ibu kan tadi anak Ibu belum mengerti atau belum tahu di mana letak hidung, misalnya kan. Jadi sebagai orang tua Ibu harus sering-sering mengajari anaknya biar anaknya terbiasa, misalnya
Adek, ini namanya apa? Gitu kan. Misalnya tidak tahu, ini namanya hidung, seperti itu. Misalnya adek, ini namanya apa? Ini namanya mata. Nah, jadi sebagai orang tua harus sering-sering mengajari anaknya biar anaknya terbiasa mengerti apa yang kita lakukan, kemudian anaknya bisa tahu dan mengerti di mana saya atau letak-letak bagian tubuh yang dia ketahui. Seperti itu, Bu. Apakah Ibu mengerti? Iya, saya sudah mengerti. Apakah masih ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bu. Baik. Baik, terima kasih, Bu, ya atas pertanyaannya. Baik, Bu, tadi kita kan sudah membahas ya pertumbuhan tumbuh kembang anak balita mulai dari usia dari 0 sampai 60 bulan. Baik, dari yang telah saya sampaikan, apakah bisa Ibu menyebutkan salah satu? Apakah kan Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Bisa Ibu jelaskan, baik itu pertumbuhan atau perkembangan anak balita? Menurut saya pertumbuhan itu perubahan fisiknya. Jadi pertumbuhan misalnya kan bisa dilihat dari berat badan, tinggi badan dia, kemudian apa saja yang telah berkembang, misalnya ada tumbuh gigi misalnya kan. Nah, sedangkan perkembangan itu mungkin lebih ke kemampuan dia ataupun skill dia. Misal usianya sekarang sudah bisa ngapain aja, misalnya sudah bisa menyebut kata mama, papa, ataupun sudah bisa berdiri, berjalan, dan juga bisa memasangkan bajunya sendiri. Ya, berarti Ibu sudah paham, Bu, ya? Ya. Baik, dari yang Ibu jelaskan ini memang sudah benar, Bu, ya. Selanjutnya saya akan mengulang lagi, saya akan memberikan kesimpulannya. Pengertian balita itu tersendiri dari anak balita sebagai masa emas atau golden age, yaitu insan manusia yang berusia 0 sampai 6 tahun. Meskipun sebagian pakar menyebut anak balita adalah anak dalam rentang usia 0 sampai 8 tahun. Kemudian pengertian pertumbuhan dan perkembangan yaitu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Dan untuk perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Bagi Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna dan Ibu bisa mengerti tentang tumbuh kembang anak Ibu. Baik, saya akan menutup penyuluhan pada hari ini, Bu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.